Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Vira, dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Manajemen kas itu adalah suatu proses ya untuk mengendalikan atau untuk mengoptimalkan keuangan ya dalam suatu bisnis. Jadi manajemen kas ini khusus kita pakai untuk manajemen bisnis. Ya, gimana supaya bisnis itu tetap berkembang dan keuangannya tetap berputar. Oke? Jadi untuk perkuliahan kita hari ini ada 3 sesi. Yang pertama Ibu akan menampilkan short video ya tentang contoh kasus dan bagaimana cara teman-teman menganalisis arus kas. Yang kedua Ibu akan menjelaskan dan sesi yang terakhir kita akan tanya jawab. Silahkan teman-teman memperhatikan ya dalam kurang waktu 3 menit. Kelas manajemen kas. Mengapa sebuah bisnis yang penjualannya sangat laris manis, ramai pembeli dan produknya selalu habis, justru bisa terancam bangkrut karena kehabisan uang tunai? Mengapa omset besar tidak menjamin keuangan aman? Mari kita bedah rahasianya bersama-sama dalam materi hari ini. Komponen pertama adalah mengelola arus kas. Aliran kas masuk atau cash inflow berasal dari penjualan tunai dan piutang. Sedangkan aliran kas keluar atau cash outflow digunakan untuk biaya operasional dan gaji. Komponen kedua adalah 3 motif pemegang kas. Pertama, motif transaksi untuk biaya harian. Kedua, motif berjaga-jaga untuk dana darurat. Dan ketiga, motif spekulasi untuk mengambil peluang untuk mendadak. Komponen ketiga adalah menjaga saldo kas optimal. Kas terlalu banyak membuat uang menganggur dan mandek. Kas terlalu sedikit sangat berbahaya karena bisa memicu gagal bayar utang dan bangkrut. Analisis arus kas. Siap, pertama, aktivitas operasi. Itu uang yang muter langsung dari kegiatan bisnis ini harian kalian. Kuncinya di sini, kalau kas operasi konsisten positif, berarti bisnis kalian itu udah mandiri secara organik. Lanjut ke aktivitas investasi. Bagian ini melacak uang yang dipakai di aset buat pertumbuhan masa depan. Yang unik, angka investasi negatif itu nggak selalu buruk loh, malah hasilnya jadi tanda ekspansi sehat. Terakhir, aktivitas pendanaan. Di sini kita bisa lihat dari mana sumber modal atau tambang kalian. Dia lebih kepada, yuk kita bedah bareng studi kasus keuangan dari PT ABC ini. Operasinya plus 180 juta, investasinya minus 90 juta, dan danaan plus 40 juta. Totalnya ada kenaikan kas bersih 130 juta rupiah nih. Ya, bagus kan? Dulu. Buat kita, tahu dari mana sumber kas itu asalnya jauh lebih penting dibanding cuma lihat total akhirnya. Hebatnya, kas operasi 180 juta tadi gampang banget nutupin biaya investasi 90 juta. Ini super sehat. Buat ngecek kesehatan aslinya, itu free cash flow. Caranya, harus kas operasi dikurangi belanja modal. Kalau free cash flow-nya positif, bisnis kalian bebas untuk tanpa harus pusing mikirin uang. Sekarang, yang penghindaran ini sama rasio bebas kayak current ratio, biar gambarannya makin utuh. Kas operasi yang kuat plus likuiditas sehat. Itu sama dengan model bisnis yang benar-benar tangguh. Kesimpulannya, cash is king, but management is the key. Uang tunai adalah raja, tetapi manajemen yang tepat adalah kunci keselamatannya. Terima kasih. Oke adik-adik, jadi setelah adik-adik melihat short video di atas, kita akan sedikit tanya jawab. Kalau Ibu bertanya, kalau mau itu ramai, teman-teman seneng nggak? Dari yang laki-laki dulu. Sudah? Alasannya kenapa nggak seneng? Oke, kalau dari yang sudah? Jawab hitam ya. Kenapa senang? Oke, karena suka lihat orang belanja. Kalau sudah nih? Karena? Oh, karena rame lihat banyak orang. Oke, tapi sebenarnya adik-adik lihat dari sisi mallnya ya. Kalau kita kan ngelihatnya kalau mall rame berarti banyak antrian dan barang itu laris manis, ya kan? Nah, coba kita lihat di sini, slide di depan. Manajemen kas laris manis tapi bangkrut. Kok bisa kira-kira mall itu ramai tapi dia bangkrut? Ya,
Kalau tadi Ibu tanya, kenapa Ibu tanya seperti itu? Untuk mengetes dulu, adik-adik kalau lihat mall ramai, mindsetnya apa? Suka atau tidak? Sekarang kita akan melihat dari sisi optimalnya perusahaan. Ya. Jadi ketika mall itu ramai, ya kan? Jika mall tersebut tidak menyimpan kasnya, ya di samping ada orang yang menangis dengan gambar dompetnya yang kosong. Dia tumpah-tumpah duitnya tapi nggak ada isinya. Artinya apa? Ketika perusahaan itu tetap berjalan setiap harinya, operasional setiap harinya, tetapi dia tidak memiliki uang kas, sama saja besok paginya juga ada kemungkinan dia akan bangkrut. Apa alasannya? Karena yang pertama, dia terlalu berlebihan dalam menjalankan piutang. Yang kedua, dia tidak menjalankan kasnya secara optimal. Dan yang ketiga, dia terlalu banyak sekali memberikan biaya-biaya. Biaya apa? Contohnya Ibu. Contohnya berlebihan dalam biaya bayar listrik, sewa, event, dan sebagainya. Jadi yang semestinya uang tersebut diharuskan untuk operasional kas, dialihkan dananya. Nah, sebab itulah terjadinya akan kas kosong atau nanti terjadinya kebangkrutan. Adapun di sini ya, konsep keuangan yang benar-benar harus tidak boleh kita lupakan. Yang pertama apa? Yang pertama di sini likuiditas versus profitabilitas. Likuiditas itu apa sih? Likuiditas itu bagaimana caranya supaya kita itu memiliki bisnis dan kita harus mendapatkan peluang likuid setiap harinya. Jadi bagaimana perusahaan itu harus untung di setiap harinya, ya kan? Dengan profit. Profit apa? Profit itu dengan penghasilan. Ya, yang kedua itu ada namanya siklus konversi kas yang dimana uang itu perharinya masuk dari penjualan. Jadi kalau kita lihat mallnya ramai, belum tentu mall itu menyimpan banyak kas dan belum tentu mall itu bisa bertahan dalam kurun waktu setahun, 5 tahun, atau bahkan sampai besok paginya jika dia tidak memiliki kas. Oke, baik. Di sini kita akan lanjut ya. Jadi arus kas itu ada dua. Ada yang namanya cash inflow dan outflow. Kas masuk dan kas keluar. Yang dimana kas masuk di sini adalah penjualan tunai dan piutang. Ya, itu namanya kas masuk. Artinya kas masuk gimana Bu? Uang yang masuk. Uang dana yang masuk. Ya, dalam bentuk apa? Penjualan tunai dan piutang. Ya, piutang itu apa sih Bu? Piutang itu bisa seperti perusahaan kita yang meminjamkan uang kita kepada perusahaan lain. Itu namanya piutang. Kalau utang, kita yang berhutang ke perusahaan yang lain. Oke, setelah kita melihat dari cash inflow, kas masuk, adapun kas yang keluar adalah outflow. Apa sih outflow itu? Di sini ada biaya operasional dan biaya gaji. Jadi pada biaya operasional dan biaya gaji ini termasuk uang yang keluar, betul. Uang masuk apa saja? Oke, bagus. Kalau uang yang keluar apa saja? Oke, kalau biaya operasional itu contohnya seperti apa? Bayar listrik, tagihan, gaji karyawan, dan sebagainya. Itu masuk di biaya operasional. Oke, Ibu lanjut ya. Di sini ada 3 komponen dari pemegang kas, yang dimana yang pertama adalah transaksi biaya harian, yang kedua berjaga-jaga dana darurat, dan yang ketiga ada spekulasi peluang untung, yang dimana uang yang masuk per harinya, hasil penjualan per harinya. Nah, kalau untuk berjaga-jaga, tadi dengan apa berjaga-jaga? Bisa juga dengan membeli surat berharga dan sebagainya. Surat berharga itu apa sih Bu? Surat berharga itu semacam kita investasi ya ke perusahaan lain untuk menyimpan dana kita. Sistemnya bagaimana? Sistemnya kita menyimpan dana kepada perusahaan dengan perjanjian berapa sama-sama untungnya. Gitu ya. Apa Bu modelnya? Kalau dari berjaga-jaga dana darurat, banyak dari surat-surat berharga, ada namanya saham, ada namanya reksadana, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada spekulasi peluang
untung. Bagaimana tuh spekulasi peluang untung itu? Artinya setiap ada keuntungan, misalkan bunga lagi naik di deposito, perusahaan harus cepat-cepat mengambil keputusan itu agar dia bisa menambah dari simpanan dananya. Selain daripada 3 komponen tersebut, adapun di sini kita harus paham tentang bagaimana saldo itu agar tetap kasnya optimal. Saldo kas optimal, di mana di sisi kanan saya ada gambar uang dan yang di sebelah kiri saya ada gambar peringatan. Itu bagaimana artinya? Ketika uangnya menumpuk, ya kan? Ya otomatis dia akan bingung membawa uangnya kemana. Dan sebaliknya, ketika uangnya nanti semakin sedikit, kasnya semakin sedikit, dia tidak bisa berputar atau dia tidak bisa membeli untuk operasional lagi di pagi harinya. Artinya begini, kan sekarang seimbang nih, kasnya banyak, terus juga operasionalnya ada. Kalau kasnya semakin meningkat, otomatis optimalnya juga akan semakin turun. Jadi begitu sebaliknya ilustrasinya. Jadi ketika uangnya semakin banyak, otomatis akan aman perusahaan tersebut. Ketika kasnya semakin sedikit, otomatis perusahaan tersebut dalam kurun peringatan, ya. Jadi di sini juga ada upayanya. Jadi ketika kas terlalu banyak akan menyebabkan uang mandek dan menganggur. Nah, sebab itulah dia muncul peringatan karena uangnya terlalu banyak dan menganggur, tidak diputar dia ke surat berharga dan sebagainya. Artinya dia tidak dapat tambahan sepeser pun untuk operasional perusahaannya. Dia hanya memanfaatkan kas aset perusahaannya sendiri gitu. Nah, apabila kasnya terlalu sedikit di sini ada resiko gagal bayar dan bangkrut. Sekarang di materi analisis arus kas. Yang pertama di sini ada namanya aktivitas operasi. Apa sih aktivitas operasi itu? Aktivitas operasi ini kas dari bisnis inti seperti pembayaran pelanggan dan biaya pemasok. Aktivitas operasi ini yang perusahaan gunakan untuk biaya hariannya. Yang kedua ada namanya aktivitas investasi, yang dimana selain daripada dia berputar berhari, dia juga harus mempunyai uang untuk atau dana untuk jangka panjang. Dia akan investasikan ke dalam surat berharga sebagai menjadi aset jangka panjangnya perusahaan tersebut. Nah, kita sudah sampai di yang terakhir, ada namanya aktivitas pendanaan. Di mana aktivitas pendanaan ini adalah bermodal daripada perusahaan, sumber kekuatan daripada perusahaan. Sebelumnya, perusahaan itu berdiri atas dasar dia punya hutang atau punya modal. Iya, jadi ketika perusahaan itu sudah ada modalnya, otomatis perusahaan itu akan bisa membiayai operasionalnya dan akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tetapi ketika modalnya sedikit, hutangnya banyak, itu akan menimbulkan tekanan ya kan untuk dari operasionalnya sendiri. Adapun strategi yang digunakan untuk penyelamatan dari perusahaan itu ada 3. Pertama, di sini ada perkuat kebijakan piutang. Jadi intinya begini, dia boleh melakukan piutang tetapi harus memiliki batas waktu tertentu. Kedua, ada namanya audit jual beli stok. Yang dimana audit jual beli stok ini perusahaan menyetok barangnya secara berlebihan. Artinya dia tidak membeli meja, dia beli meja dalam jumlah besar. Mestinya dia tidak membeli etalase, dia membeli etalase dalam jumlah yang lebih besar. Dan yang terakhir, perusahaan harus memotong biaya esensial. Apa saja biaya esensial? Biaya sewa perusahaan tersebut, biaya listrik, gedung, dan sebagainya. Oke teman-teman, itulah materi manajemen kas yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan untuk sesi terakhir kita akan diskusi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya ya. Dan perkenalkan nama. Terima kasih. Silahkan. Oke, atas nama siapa? Nama saya Sukmayani. Baik, Sukma. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa perbedaan dasar antara omset dan profit keuntungan dalam sebuah bisnis? Oke, omset, bedanya omset dan keuntungan dalam sebuah bisnis. Baik, ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan. Atas nama ya. Nggih, Muhammad Ridho. Sebuah perusahaan itu mana yang lebih berbahaya antara kehabisan uang untuk memenuhi transaksi seperti bayar gaji atau operasional atau
kehabisan uang untuk motif spekulasi kayak gagal beli saham atau diskon barang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan adik-adik. Baik, Ibu akan menjawab. Tadi pertanyaan dari Saudari Sukma, ada apa perbedaannya omset dan profit? Jadi, omset itu adalah jumlah keuntungan harian yang belum dikurangi biaya apapun. Ya, itu adalah namanya omset. Jadi, kalau orang-orang nanya, berapa omsetmu hari ini? Berarti berapa penjualanmu hari ini? Kalau orang tanya profit, berapa profitmu hari ini? Berarti keuntungan yang sudah dibagi dari total omset yang tadi. Apa aja Bu dikurangi dari biaya operasional? Biaya operasional termasuk biaya bahan dan sebagainya ya, biaya gaji dan sebagainya, pajak dan sebagainya, itulah yang termasuk dari profit. Nah, jadi itulah perbedaan dari omset dan profit. Kalau omset itu keuntungannya per hari, yang sebelum dikurangi apapun. Kalau profit itu biaya setelah dikurangi omset dan biaya-biaya yang lain, pajak, gaji, operasional yang lain. Oke, pertanyaan dari Saudara Rido tentang, ini ada dua kasus ya, motif transaksi dan motif spekulasi. Ya, mana yang lebih harus kita utamakan? Tentunya yang harus kita utamakan adalah motif dari transaksi. Kenapa? Karena motif transaksi itu merupakan modal awal kita untuk menjual barang kita pada esok hari, ya, pada hari ini dan hari esok. Kalau motif transaksinya itu berkurang, otomatis barang yang akan kita jual itu juga akan berkurang, ya kan? Karena persiapan kita juga berkurang. Nah, kalau kita mengutamakan motif spekulasi, artinya kita mengutamakan untuk jangka panjang kita, sedangkan untuk besok pagi aja kita belum tahu perusahaan kita masih bisa tumbuh atau tidak. Oke. Baik adik-adik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, sebelumnya terima kasih adik-adik sudah hadir di perkuliahan saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari berkah sampai nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.